Oke, sebelum lanjut ke materi tentang diak, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Daniel Foko Permana dari kelas TL 2B semester 3 Prodi D3 Teknik Listrik yang memiliki NIM 23010 031. Oke, langsung saja kita masuk ke evaluasinya. Oke guys, langsung saja masuk ke materinya. Dan materinya berjudul Evaluasi Diak Praktikum Elektronika Daya. Yang bernama nama saya ya, Daniel Foko Permana. NIM-nya 230104031 kelas TL 2B. Jadi itu yang pertama ada simbol diak dan di bawahnya ada 4. Yang pertama ada bentuk diak. Nah, bentuk diak itu seperti ini. Dia itu ada oranye, tengahnya biru, lalu bawahnya oranye lagi. Lalu ada struktur diak. Yang atas ada P junction, tengahnya N. Lalu bawahnya ada P junction lagi. Berarti dia memiliki 2 terminal. Lalu ada simbol diak. Simbol diak itu seperti 2 dioda tapi yang satu disusun secara terbalik. Yang terakhir ada rangkaian ekuivalen diak. Itu rangkaiannya, guys. Lalu lanjut kita ke definisi diak. Jadi definisi pertama itu diak merupakan singkatan dari dioda AC yang merupakan salah satu jenis tristor yang memiliki 2 kaki terminal. Diak juga dikenal sebagai bidirectional tristor atau bilateral trigger diode. Diak memiliki fungsi sebagai perangkat pemicu solid state untuk perangkat switching semikonduktor lainnya. Jadi diak dapat mengantarkan arus listrik dari kedua arah jika tegangan melampaui batas tegangan breakdown-nya. Yang terakhir itu diak memiliki 2 terminal. Yang pertama itu main terminal 1 atau MT1 dan main terminal 2 atau MT2. Lanjut kita ke prinsip kerja diak. Jadi menurut saya prinsip kerja diak itu tegangan berpolaritas masuk ke diak. Dioda yang di sebelah kiri akan mengantarkan arus listrik jika tegangan positif yang diberikan melebihi tegangan breakdown diak. Ataupun sebaliknya, apabila diak diberikan tegangan positif yang melebihi tegangan breakdown diak dari arah yang berlawanan, maka dioda sebelah kanan akan mengantarkan arus listrik. Jadi supaya tidak sesat itu ada juga menurut electricaltechnology.org. Jadi menurut dia itu diak terpicu untuk berkonduksi. Voltase yang diberikan harus melebihi tegangan tembus atau breakdown. Ketika hal ini terjadi, longsoran pada sambungan bias balik dan arus mulai mengalir melaluinya. Diak terpicu untuk berkonduksi dan tegangan yang melintasinya berkurang hingga jatuh ke tegangan pada kondisi on. Demikian pula jika polaritasinya di tegangan ditukar, proses yang sama akan terulang dan arus akan mengalir dalam arus sebaliknya. Tidak ada perbedaan dalam pengoperasian apapun jika polaritasnya ditukar. Lalu yang selanjutnya ada kurva diak. Jadi dapat dilihat dari kurva karakteristik yang di atas itu bahwa diak memblokir aliran arus dari kedua arah sampai tegangan yang diberikan lebih besar dari VBR, di mana titik kerusakan perangkat terjadi dan diak berjalan dengan berat dengan cara yang mirip dengan zener. Sudah melewati pulsa tegangan tiba-tiba. Titik VBR ini disebut tegangan breakdown diak atau tegangan breakover. Jadi di kurva ini ada yang namanya breakdown. Nah, ini breakdown voltage ya. Nah, ini breakdown voltage. Nah, di situ juga ada kurvanya itu yang biru. Jadi di sini ada tegangan negatif ya, yang bawah sini nih, yang biru ini dia itu tegangan negatif. Lalu yang sebelah kanan tegangan positif. Jadi dioda AC ini sebenarnya bisa untuk menjalankan dua arah arus. Yang pertama dari negatif dan kedua positif. Jadi bisa bolak-balik. Nah, terus selanjutnya itu ada arus juga yang di atas ini MA ini. Nah, ya. Itu kalau breakdown misal di arah positif ini dia grafiknya akan naik arusnya. MA-nya naik. Tapi kalau tidak breakdown, M-nya dia tidak naik. Seperti itu. Lalu ada penjelasan juga di bawah itu, setelah berada dalam kondisi konduksi, resistansi diak turun ke nilai yang sangat rendah, sehingga arus yang mengalir memiliki nilai yang relatif besar. Kenapa besar? Nah, itu kan bisa dilihat ketika dia breakdown di sini nih di tegangan 40-an,
dia arusnya melonjak naik di sini. Nah, begitu. Jadi kalau breakdown dia akan mengalirkan arus dengan jumlah yang cukup besar. Aktifnya dia sedang conducting. Lalu lanjut ke karakteristik diap. Yang pertama ada tegangan pemicu atau trigger voltage. Diap mulai mengalirkan arus hanya ketika tegangan antara kedua terminalnya mencapai nilai breakdownnya. Biasanya itu kalau dioda sekitar 30 sampai 40 volt. Tergantung juga sih diapnya. Sebelum mencapai tegangan pemicu ini, diap berada dalam keadaan non-konduktif. Yang kedua ada konstruksinya. Dia memiliki dua terminal, MC1 dan MC2, yang terbuat dari dua dioda yang disusun terbalik satu sama lain atau back to back, yang bisa mengalirkan arus dalam kedua arah. Seperti kurva tadi di atas ya. Terus karakteristik yang terakhir, dia tidak memerlukan tegangan terbalik untuk memutuskan arus. Salah satu karakteristik diak ini adalah dia dapat mati secara otomatis tanpa memerlukan tegangan terbalik atau reverse voltage. Begitu arus menurun di bawah holding current, biasanya sekitar 10 mA sih, diaknya akan secara otomatis berhenti mengalirkan arus. Selanjutnya ada penerapan diak. Yang pertama, diak itu bisa sebagai dimmer lampu. Di dimmer lampu digunakan dalam rangkaian pengatur cahaya dengan cara mengatur daya yang diberikan ke lampu sehingga intensitas cahaya dapat diubah. Yang kedua, dia bisa sebagai motor speed control. Diak digunakan dalam rangkaian pengendalian kecepatan motor AC, seperti dalam aplikasi kipas angin atau motor pompa. Diak digunakan untuk mengatur berapa lama motor menerima daya listrik pada setiap siklus gelombang AC. Terus yang terakhir penerapannya ada osilator frekuensi driver. Diak dalam rangkaian osilator untuk menghasilkan sinyal atau pulsa pada frekuensi tertentu. Sirkuit ini dapat digunakan untuk aplikasi seperti pengatur frekuensi atau modulasi sinyal dalam berbagai sistem elektronik. Selanjutnya ada keunggulan dan keterbatasan dari diak. Keunggulannya dulu, diak memiliki struktur yang sederhana, pasti sih, dan biaya yang murah, serta kemampuan untuk mengalirkan arus dalam dua arah, menjadikannya ideal untuk aplikasi pengendalian daya pada sistem AC. Lalu ada keterbatasan atau kekurangannya. Jadi di kekurangannya, diak memiliki tegangan pemicu tetap dan arus perlahan atau holding current yang harus dipertimbangkan dalam desain sirkuit. Penggunaan diak ini tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan pengendalian dengan variabel tegangan yang sangat rendah atau sangat tinggi. Yang terakhir kita masuk ke kesimpulan yang didapat setelah praktikum diak. Khususnya ini pendapat dari saya ya setelah praktek. Jadi yang pertama kesimpulannya, saat diak dijadikan ke kondisi on dengan menggunakan tegangan positif maupun negatif, diak akan terus mengantarkan arus listrik sampai tegangannya dikurangi hingga 0 atau hubungan pemberian listriknya diputuskan. Yang kedua, kesimpulannya, sebelum mencapai tegangan breakdown sekitar 40 volt DC, diak tidak akan mengantarkan arus listrik dan dia akan stuck dalam keadaan non-conducting. Yang terakhir, kesimpulannya itu diak ketika diberi tegangan breakdown minus atau terbalik 40 VDC min, diak masih bisa mengantarkan arus listrik terbalik juga karena dia akan didesain dengan dua dioda yang back to back. Jadi maupun arah positif negatif dia masih bisa mengantarkan arus kalau breakdown. Kalau tidak breakdown dia akan stuck dalam keadaan non conducting. Jadi mungkin seperti ini saja materi evaluasi tentang diak dari saya. Jika ada kesalahan kata atau saya tidak jelas dalam menyampaikan, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih.